Jadi pulangnya naik angkot? Kita duduk situ ya, biar bisa ngobrol ya. Iya. Ayo lah. Ikut loh katanya, ikut kita. Jadi Oke. kalau biasa begini? Ya, kalau sudah Terlalu waktunya mepet mepet gitu ya. Yuk, bismillah. Pak. Iya Pak, Assalamualaikum. Salam. Aduh. Sepoi-sepoi anginnya ya? Nggak ada AC loh ini. Sudah ASEAN, AC-nya. Iya. Pak, tadi saya mau ini nanya soal ini ya. Sosok Bu Mega ke satu karir, dua kepemimpinan, gaya kepemimpinan seorang Ganjar Pranowo sebenarnya. Jawab yang pertama dulu ya. Karir ya. Ya pengaruh lah. Nggak ada tanda tangannya Bu Mega. Nggak mungkin Mbak Pris wawancara saya jadi anggota DPR, jadi gubernur. Ya meskipun tentu saja prosesnya panjang ya. Tapi sebagai anggota partai tentu saja di PDI Perjuangan, mau jadi anggota DPR RI saat itu harus masuk list kan. Ada SK-nya kan, ini caleg PDI Perjuangan loh. Maka saya pasti ditandatangani Bu Mega dong. Tanpa ditandatangani, nggak mungkin saya bisa maju. Baru kemudian konfirmasinya ke rakyat, milih apa enggak. Sama dengan gubernur. Ganjar, kamu maju gubernur, siap Bu? Tanda tangan dulu Ibu. Kalau nggak ada tanda tangannya, nggak nyampe, ya kan? Dikonfirmasi kembali dengan rakyat memilih atau tidak. Maka dua itu. Jadi seberapa besar dalam konteks karir tentu mempengaruhi sekali secara regulasi, kewenangan, kepartaian dan seterusnya. Tapi kalau kita melihat dari sisi leadership, saya katakan saya itu belajar kesabaran revolusi dari seorang Megawati. Itu saya katakan berkali-kali dimanapun karena itu Ibu itu selalu konstitusional, sabar ya, tenang. Bukan berarti maunya sendiri. Pasti itu juga mendengarkan dari seluruh suara-suara yang berkembang ataupun data-data yang tersedia. Sehingga dalam pengambilan keputusan, prosesnya pasti mempertimbangkan banyak hal. Jadi saya belajar betul soal itu. Dan itu cukup mempengaruhi. Dan yang terakhir awareness-nya Ibu kepada kondisi-kondisi masyarakat. Kalau PDI Perjuangan itu sering disebut partai wong cilik dan ada yang sinis juga gitu ya. Tapi intinya sebenarnya real untuk membela wong cilik itu Ibu selalu ingatkan. Harus konsisten. Konsisten. Itu selalu ingatkan. Itu. Tapi berarti kalau kami yang bukan bagian dari PDIP, outsider lah melihatnya, Pak Ganjar itu setia banget sama PDIP ya. Karena godaannya itu tadi, saya sempat bilang di awal, dengan elektabilitas yang sangat-sangat mentereng, mungkin bagi sebagian orang ya udahlah, saya nggak dicalon-calonin nih sama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ini udah saya maju dari partai lain. Tapi sepertinya seorang Ganjar Pranowo sedemikian setia sama PDIP. Pertanyaan ini pernah muncul dalam sebuah talk show juga. Mas Ganjar kenapa nggak mau pindah partai? Ada punya peluang yang lain. Jawaban saya simpel Mbak. Emang partai yang lain lebih baik. Simpel aja. Emang lebih baik. Saya yang dari dulu besar, tumbuh, berkembang sampai posisi seperti ini, ya saya melihat sebuah ruang ekspresi sampai pencapaian. Apa ya semudah itu ya. Itulah yang kemudian mungkin publik tidak terlalu banyak tahu. Karena komunikasi politiknya sampai hari ini juga baik-baik saja. Saya di PDI Perjuangan, tapi saya bisa komunikasi dengan banyak partai. Saya tidak ada masalah dengan siapapun. Kami enak-enak saja bicara tanpa satu hambatan. Yang mungkin ini yang diajarkan oleh para ilmuwan bahwa apa yang disebut sebagai statesmanship. Belajar kenegarawanannya kan ada di situ. Jadi rumah ini membesarkan saya, jadi tidak semudah itu meninggalkan dengan ringan gitu ya. Enggak. Jadi saya sampaikan, belum tentu yang di luar sana lebih baik loh ya. Termasuk soal dinamika mungkin Pak Ganjar bisa cerita, tidak hanya dinamika menjelang pemilu 2024, tapi mungkin Pak Ganjar punya cerita lebih banyak karena berinteraksi sangat dekat dengan Bu Mega. Bagaimana Bu Mega mengelola dinamika internal di partai, tidak harus dalam konteks pencapresan, tapi misalnya serangan dari partai lain, dinamika di
dengan antar kader partai. Bagaimana Bu Mega menyelesaikan itu? Ya, satu, kita partai pemenang dan terbesar. Masanya banyak. Itu power. Jadi kalau kita bicara teori power, maka kita punya power yang sangat besar. Kita punya ideologi, kita punya tawaran-tawaran program, lepas setuju atau tidak setuju. Tapi ketika keyakinan itu mesti kita bawa dengan nilai-nilai itu, maka sebenarnya bergen dengan semua yang tadi dikatakan mengelola dinamikanya itu, basisnya sudah ada. Ya ini basis kami. Ada yang bisa kita negosiasikan, tapi ada yang harga mati, seperti ideologi. Nah, ketika kemudian mengelola seperti itu, ketenangan ibu itu yang luar biasa, sangat luar biasa. Dan ibu itu sangat sangat bijaksana, termasuk di dalam. Ya, saya melihat ada orang yang tidak sabar zaman dulu, pindah buat partainya nggak besar loh Bang. PDI itu pecah berkali-kali, tapi yang bisa berkembang hanya PDI Perjuangan. Ya, jadi ada partai apa ya dulu ya? PITA kalau nggak salah, PNBK kalau nggak salah. Jadi ada banyak lah. Terus kemudian yang dari nasionalis itu bukan pecahannya tapi muncul dari keluarga Bung Karno kan juga beda-beda ya. Mbak Sukma umpama punya partai, Bu Rahma waktu itu juga di banyak tempat yang berbeda dengan posisi Ibu Mega. Tapi yang besar ini loh. Makanya Ibu itu piawai banget ini. Dengan dinamika yang ada di sana itu beliau bisa kelola itu dengan sangat baik gitu ya. Ya meskipun tentu tidak sesempurna yang kita bayangkan gitu ya. Tapi sampai detik ini PDIP dengan pencapaian dan berada di titik ini berarti sangat berhasil. Ya, dan Ibu melahirkan banyak kader kan, PDI Perjuangan. Hari ini tentu saja muncul kader-kader yang cukup banyak ya untuk menjadi seorang pemimpin di banyak tempat. Apakah itu pusat, apakah itu provinsi, kabupaten, kota, atau kemudian yang di pembantu presiden ya. Ya, semua di pembantu presiden. Dan bangga dong kita bahwa Ibu Mega ternyata dengan konsepsi kaderisasi, terus kemudian diklat partai, kemudian bisa melahirkan banyak tokoh. Tentu bukan tanpa catatan, ada juga kekurangan kami. Gitu. Kita sudah sampai di kediaman Gubernur Puri Gede. Saya izin ikut agenda berikutnya, Bapak kemana? Okay. Nanti kita akan lihat, Mbak, mau saya ajak ke kawasan industri Kendal. Saya harus ganti baju nih, kan nggak mungkin pakai Saya baju juga mau ganti. Siap, kita ketemu di sini lagi ya? Oke, dan Ya. pasti Anda akan lihat kostum saya hari ini. Bapak juga lihat kostum saya hari ini. Kita turun. Oke. Terima Kasih. kasih, Pak. Makasih.